Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Dinamika Politik untuk edisi kali ini. Dan tentunya pemirsa Batam TV bersama saya Putra Iskandar dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Tentunya Dinamika Politik hari ini pemirsa mengambil tema strategi memperoleh suara dan memenangkan kursi DPRD Kepulauan Riau. Tentunya kami sudah menghadirkan narasumber kita pada Dinamika Politik kali ini, yaitu kami sudah menghadirkan Bapak Haji Suhadi ST selaku calon legislatif DPRD Kepulauan Riau. Dan tentunya pada Dinamika Politik kali ini kita akan membahas bagaimana tema kita kali ini strategi memperoleh suara dan memenangkan kursi DPRD Kepulauan Riau. Namun sebelum kita menyapa beliau pada Dinamika Politik kali ini, kami ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak profil dari sesosok Bapak Haji Suhadi ST sebagai calon legislatif DPRD Kepulauan Riau. Haji Suhadi lahir di Dabo Singkep pada tanggal 3 Mei 1971. Putra daerah Kepri ini pernah bersekolah di SD dan SMP Yos Sudarso Batam, selanjutnya lulus dari SMA Negeri 1 Batam Angkatan Pertama. Kemudian menjadi sarjana teknik di Universitas Merdeka Malang yang juga aktif di kegiatan Senat Mahasiswa dan juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang. Haji Suhadi ialah seorang pengusaha yang aktif di kegiatan olahraga seperti bola basket, tenis meja, sepak takraw, dan sepeda. Haji Suhadi juga aktif dalam kepengurusan organisasi olahraga seperti Perbasi dan ISI Kepulauan Riau, yaitu kegiatan olahraga basket dan sepeda. Pernah menjadi manajer timnas bola basket putra Indonesia untuk ajang internasional di SEA Games tahun 2015 sampai dengan 2017. Pernah mewakili Indonesia pada Mid Congress IBA 2016 di Hong Kong. Haji Suhadi memiliki gedung olahraga High Test Arena yang bertaraf internasional untuk pertandingan olahraga bola basket, sepak takraw, tenis meja, badminton, pencak silat, dan karate. Haji Suhadi memiliki 2 orang putri dan 1 putra. Haji Suhadi juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan aktif di kegiatan masjid serta kegiatan sosial lainnya seperti sunat massal, operasi katarak, dan memberikan bantuan untuk ibu-ibu pengajian majelis taklim. Haji Suhadi juga aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Borneo PKBB yang meliputi masyarakat Kalimantan Barat, Timur, Selatan, dan Utara yang ada di Kepri. Juga sebagai pengurus Dewan Masjid Kepulauan Riau, pengurus Kahmi Korps Alumni, Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kepri, pengurus dalam Dewan Masjid Indonesia Kepulauan Riau, dan juga bagian di pengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Batam di Kelembagaan Ekonomi. Haji Suhadi juga anggota klub motor BMW Motorrad Batam.
Haji Suhadi memiliki hobi traveling dan menyaksikan kegiatan olahraga di luar negeri, serta mempelajari budaya dan kehidupan masyarakat di luar negeri. Haji Suhadi juga dikenal ramah dalam bermasyarakat dan memperhatikan ekonomi masyarakat kecil. Pemirsa Batam TV, setelah tadi kita sudah menyimak profil dari Bapak Haji Suhadi ST sebagai calon legislatif DPRD Kepulauan Riau. Langsung saja kami mengajak Anda untuk menyapa beliau pada dinamika politik kita kali ini, pemirsa Batam TV. Halo Bapak Suhadi, apa kabar Pak? Baik, Gimana ini Pak persiapannya Pak menjelang pemilu nanti Pak? Ya, insya Allah semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita planning, yang sesuai dengan kita lakukan langkah-langkah strategi apa yang kita lakukan nanti. Baik, Pak, kita akan ngobrol segini nih Pak ya. Tentunya Bapak ini sebagai calon legislatif DPRD Kepulauan Riau nih Pak. Nah, kita ketahui bahwa pemirsa Batam TV juga kita sudah memasuki fase akhir nih Pak. Masa kampanye tentunya dari jadwal Bapak sendiri semakin padat. Nah, kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa Bapak, apa saja nih Pak agenda kegiatan Bapak belakangan ini? Ya, tentu saja hampir 2 minggu ke belakang ini kita sudah melaksanakan kampanye. Jadi saya sudah melaksanakan 15 titik kampanye untuk 4 kecamatan dan merata hampir setiap kelurahan kita lakukan. Nah sekarang menjelang pemilu, saya juga sering melaksanakan kegiatan komunikasi dengan tim yang ada di tingkat kelurahan untuk melaksanakan komunikasi dengan konstituen, menjaga silaturahmi dan selalu memberikan remind untuk mengingat kita selalu. Ya, itu tim melaksanakan. Saya sendiri masih ada juga kegiatan-kegiatan selain mengurus kantor juga mengurus kegiatan-kegiatan undangan dari masyarakat maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang dari olahraga, kemudian dari bapak-bapak di majelis taklimnya, gitu kan. Terakhir ini kita lebih banyak ke acara-acara santai-santai lah, gitu, tidak terlalu serius karena kemarin kan udah ada masa kampanye ya. Gitu. Oke, nah tadi Pak Suhadi menuliskan bahwa sudah melakukan kampanye nih Pak. Nah dari masyarakat sendiri bagaimana nih antusiasnya melihat Bapak sendiri nih Pak? Ya, saya lihat mungkin saya sedikit agak metode kampanyenya itu agak sedikit bikin lebih kreatif gitu ya. Jadi saya tampilkan menggunakan LED, saya tampilkan profil saya melalui video. Jadi kalau saya melihat ini sangat baik karena kadang-kadang pada saat kampanye kepada masyarakat kalau kita hanya bicara tentang apa kita, siapa kita, apa yang pernah kita lakukan dengan hanya sekedar berbicara tanpa ada bukti atau bukti, ya itu sepertinya kurang confident juga bagi saya. Makanya saya tampilkan profil saya selama 3,5 menit. Ya mudah-mudahan dengan waktu kampanye yang terbatas juga konstituen itu bisa mengenal saya lebih dalam
siapa sosoknya Pak Haji Suhadi gitu lah. Oke, baik. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi, tentunya Bapak juga sudah ada terdengar nih bersosialisasi dengan calon pemilih nih Pak. Dan tentunya sebagai insan pecinta olahraga, pemirsa, Pak Suhadi juga terdengar nih Pak, telah menggelar beragam event olahraga nih Pak Suhadi. Nah, mulai dari basket, kemudian sepak takraw dan juga hingga catur. Nah, pertanyaannya lah Pak Suhadi, apakah dampak sudah bisa diukur nih Pak? Dan atau semacam mungkin kalkulasi sementara beberapa potensi dukungan suara dari kegiatan selama ini Pak Suhadi. Ya, dengan kegiatan olahraga yang saya lakukan, insya Allah tingkat pengenalan masyarakat terhadap saya khususnya di lingkungan olahraga itu semakin luas. Yang tadinya hanya mungkin basket, juga tenis meja. Kemarin kita juga laksanakan kegiatan sepak takraw maupun catur. Nah, ini dengan kegiatan ini saya harap dari komunitas olahraga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang profil saya, tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu sangat memberikan dampak bagi perkembangan prestasi di Batam dan Kepri. Dan saya harap pemilih-pemilih dari kalangan olahraga saya pikir mudah-mudahan dapat memperoleh signifikan. Tapi ini menarik pemirsa Batam TV. Dari backgroundnya Pak Suhadi sendiri politik juga, tapi juga olahraga nih Pak. Ini bagaimana Pak cara membagikan waktu ini Pak kepada masyarakat sendiri? Sebenarnya saya selama ini pengusaha, kemudian saya aktif di olahraga. Politik ini baru aja. Baru, baik. Baru 2 tahun belakangan. Nah, saya pikir memang semua kegiatan kebijakan keputusan-keputusan yang dilakukan di negara ini tidak terlepas dari politik. Nah, saya ingin ambil peran di sisi politiknya. Jadi mudah-mudahan dengan sisi politik itu memperkuat kegiatan kita pada saat kita melaksanakan di dunia olahraga, di usaha maupun di kemasyarakatan. Nah, kalau itu untuk kegiatan-kegiatannya Pak Suhadi. Nah, kalau untuk cara memperkenalkan Pak Suhadi diri sendiri nih Pak kepada masyarakat Kepulauan Riau khususnya, dan bagaimana cara bisa mempengaruhi calon pemilih untuk mendukung, kemudian juga untuk memberikan suara kepada Bapak sendiri selain mungkin menggelar event-event olahraga. Ya, selain melaksanakan event-event olahraga, saya juga terjun ke masyarakat. Kita menemui RT RW, karena RT RW perangkat masyarakat adalah RT RW. Saya minta izin bagaimana saya bisa masuk berkenalan dengan masyarakat, ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim, kemudian pemuda-pemuda. Nah, di sanalah saya berinteraksi, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian saya juga pasti tentu saja kalau anggota calon ataupun anggota incumbent biasa kalau datang ke masyarakat pasti minta bantuan-bantuan. Nah, itu salah satu juga kita memberikan bantuan-bantuan. Nah, kemudian di tempat lain juga kita selain kita masuk juga kita kadang-kadang juga diundang. Diundang, akhirnya nama itu akan lama-lama terdengar. Contoh, misalnya kita masuk ke perumahan A gitu kan. Nah, jika kita melakukan sesuatu hal yang baik di sana, pasti perumahan B akan mendengar. Dan pada saat kita masuk di perumahan B, akhirnya mereka juga akan menerima. Nah, itu akhirnya berkembang dan saya ini selamanya hampir 1,5 tahun sosialisasi ke masyarakat. Nah, dan saya juga ada beberapa bantuan-bantuan ke masjid, kemudian memberikan sembako. Nah, ini adalah kiat-kiat untuk menyentuh masyarakat, profil saya, dan tentu saja pasti masyarakat ingin anggota dewan itu pasti memiliki sifat sosial yang tinggi. Nah, itu sudah saya tunjukkan, dan mudah-mudahan dengan ini mereka akan mengenal saya dan merekomendasikan ke tempat yang lain, dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai saat ini. Baik Pak Suhadi, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara Pak. Ada pernyataan mengatakan bahwa Bapak Suhadi ini adalah seorang yang tenang dan tidak banyak bicara. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak merespon seperti itu? Iya, memang saya sedikit bicara. Tapi saya seorang engineer yang dilatih untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu melalui plan. Plan,
kita ada literatur, plan, kemudian kita lakukan, kemudian kita cek lagi. Nah, itu lebih banyak action ya ketimbang kita harus banyak bicara. Nah, karena saya tentu saja pingin masyarakat melihat saya, sosok saya, karena saya juga pernah dikasih tanggung jawab pekerjaan, baik mulai dari kita bekerja sampai kita beraktif di masyarakat. Kalau pekerjaan itu dilaksanakan baik, tentu saja orang akan menilai sendiri bahwa kita layak untuk diberikan tanggung jawab yang lebih dan yang jenisnya pun sedikit berbeda. Nah, mudah-mudahan ini di politik masyarakat percaya saya untuk menjadi anggota DPRD provinsi. Oke, baik lagi bahwasanya daripada banyak bicara tetapi tidak ada actionnya Pak. Betul. Ya. Lebih baik kita diam-diam saja tapi actionnya nyata pemirsa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya bersama kami di program Dinamika Politik. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, di Amazing Batam kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan santai, menikmati suasana sambil mencari tempat makan asik di kawasan wisata teranyar Harbour Bay, Kota Batam. Halo guys, saya Herman Syari. Dan saya Ica. Nah, kali ini kita berada di salah satu tempat yang cukup terkenal di Kota Batam, yaitu kawasan terpadu Kota Batam Harbour Bay. Nah, bener banget nih Bang Herman. Karena di Harbour Bay selain kita bisa jalan-jalan, di sini tuh banyak banget restoran terkenal, jadi kita bisa sambil kulineran. Dan daripada kita penasaran, langsung saja kita ekspor ke kawasan Harbour Bay ini. ayo, let's go. Dan stay tune terus di Amazing Batam. Enjoy the new city. For your information guys, kawasan Harbour Bay ini merupakan kawasan terpadu yang terletak di pinggiran laut, di mana di kawasan ini berdiri megah puluhan hotel berbintang, restoran, cafe and bar dengan konsep unik, serta berbagai nightclub and KTV. Nah guys, sekarang kita berada di kawasan pinggir laut Harbour Bay. Dan di mana di kawasan ini, di pinggir lautnya banyak terdapat kafe dan bar yang cukup terkenal. Dan kalau malam hari ini rame deh, Cak, di sini. Wah, tambahan lagi nih Bang Herman. Kalau di sini sore-sore banyak banget orang jogging. Kalau kita pengen lihat Singapura secara langsung, pemandangan Singapura cukup indah. Wah, privilege banget berarti warga Batam bisa lihat Singapura secara langsung. Nah, selain itu, kawasan Harbour Bay ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang baik seperti lahan parkir yang luas, area festival, trotoar perjalan kaki yang tertata, serta kawasan pinggir laut yang indah. Cocok untuk kita bersantai ataupun berolahraga sambil menikmati udara segar di sini, guys.
Selanjutnya, kita bakal ngajakin kalian makan di salah satu seafood restoran seafood WW Palace. WW ini cukup terkenal di kalangan wisatawan karena menjadi tujuan banyak wisatawan untuk menikmati berbagai makanan laut yang fresh. Ya, jadi guys, Provinsi Kepulauan Riau ini cukup terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah, di mana di salah satunya di Kota Batam terkenal dengan tempat-tempat seafood atau tempat-tempat makan makanan laut yang cukup segar. Nah, contohnya kayak yang kita pesan sekarang nih Bang, ada ikan steamboat. Ini ikan steamboat ya? Kepiting saus nih guys. Aduh, itu udah ngiler banget nih kayaknya. Langsung aja deh Bang kita Langsung santap, aja kita makan. Di kawasan sentral bisnis baru Harbor Bay Batam, berjalan kaki sambil bersosialisasi adalah hal yang mengesankan sambil menikmati suasana langit yang indah, terutama di sore hari. Menikmati skyline kawasan elit Harbor Bay dengan pemandangan kawasan kota Batam, so amazing. So guys, see you at Harbor Bay Batam. Oke guys, saya Herman Asyari. Dan saya Ica. Inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Sampai jumpa. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Politik dan kita masih bersama Bapak Haji Suhadi ST sebagai caleg DPRD Provinsi Kepri dari Partai Nasdem, tentunya pemirsa Dapil Lubuk Baja, Batam Kota, Bengkong dan juga Batu Ampar. Tentunya tadi kita sudah berbicara di segmen pertama dan kita akan melanjutkan kembali berbincang kita pada segmen kedua kita pada Dinamika Politik kali ini. Baik, Pak Suhadi, kita kembali lagi nih Pak ya.
Nah, pemirsa di Batam TV juga pengen tahu ini Pak Suhadi. Untuk kalkulasi politik Pak Suhadi sendiri nih Pak, kira-kira berapa suara partai yang dibutuhkan untuk satu kursi ya, yang di Dapil 4 ini Pak Suhadi, dan kemudian berapa target nih Pak untuk kursi partainya sendiri? Ya, kami dari Partai Nasdem untuk provinsi Dapil saya Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, dan Batu Ampar itu 2 kursi. Oke. 2 kursi dan saya harap saya mendapatkan minimal 10.000 suara. Oke. Karena dengan angka 10.000 suara ini tercermin dari caleg-caleg yang kemarin itu kalau 10.000 ke atas itu sepertinya dapat kursi ya, itu maksudnya. Tapi kalau misalnya tentu saja kursi juga tergantung berapa jumlah partai, perolehan partai, apakah diakumulasi bisa menjadi 1 kursi. Kalau hanya Partai Nasdem sendiri bekerja, saya sendiri hanya 10.000, belum tentu juga bisa dapat 1 kursi. Jadi kita juga berharap teman-teman yang satu dapil juga bekerja sehingga suara itu diakumulasi menjadi 2 kursi. Gitu. Baik, kalau seandainya memang proyeksinya demikian nih Pak Suhadi, berapa suara pribadi Pak Suhadi sendiri dibutuhkan untuk memenangkan kursi Nasdem di dapil kita ini? Ya tadi, kalau saya berharap bisa dapat sampai 10.000. 10.000. Ya, 10.000. Karena kita kebetulan beberapa survei yang dilakukan oleh partai politik, Partai Nasdem untuk kali ini dapil kami yang disebut dapil neraka itu mendapatkan 2 kursi insya Allah. Oke, berarti targetnya sudah berapa persen ini Pak sesuai untuk targetnya nanti kira-kira? Insya Allah kita kalau melihat saya bekerja, kemudian teman-teman bekerja, 2 kursi tercapai, dan kalau untuk target pribadi insya Allah 95% saya yakin dapat sampai 10.000 ke atas. Oke, baik. Nah, kita balik lagi nih Pak, soal bersosialisasinya Pak Suhadi sendiri nih Pak. Dari mendengar, kemudian juga menyerap dari aspirasi masyarakat, maksud kami pemirsa, apa yang sering Bapak dengar untuk mungkin dari keluhan mereka yang perlu diperjuangkan oleh parlemen atau pemerintah untuk dapil Bapak saat ini? Ya. Jadi, pertama kembali pertanyaan masyarakat itu kepada individu caleg, anggota DPRD. Ya. Biasanya kalau jadi lupa. Nah itu PR buat kita pribadi ya. Ya itu yang saya rasakan, dan saya melihat ini sebagai PR bagi bukan saya saja, tetapi juga anggota DPRD yang lain. Konotasi masyarakat bahwa jika anggota DPRD itu telah terpilih, mereka akan sulit dihubungi dan mungkin lost contact gitu. Nah, kalau yang kegiatan tentang pembangunan, keluhan yang paling banyak adalah mengenai pengangguran. Kemudian mengenai pendidikan, kemudian kesehatan dan infrastruktur. Nah, jadi 4 itu yang menurut saya yang perlu kita perhatikan, dan banyak masyarakat mengeluh. Kalau saya bisa jabarkan seperti pendidikan, sekolah di SMA itu, SMK yang notabene bertanggung jawab adalah wilayah provinsi, wilayah kerja pemerintahan provinsi, itu sangatlah kurang. Saya masih ingat keluhan itu juga disampaikan ke saya, dan saya pernah cerita dulu waktu saya angkatan pertama SMA Negeri 1 Batam itu, satu kelas isinya 38 orang dan hanya 2 kelas. Sekarang SMA Negeri, SMK Negeri, satu angkatan itu saya dengar ada sampai 40 kelas. 40 kelas kemudian dibagi 2, pagi dan sore. Nah, artinya memang kita pendidikan khususnya sekolah menurut saya sangat kurang. Pemerintah Kota Batam membangun sekolah SD dan SMP, tetapi SMA juga harus dibarengkan. Kalau itu tidak dibarengkan, akhirnya nanti lulusan SMP tidak bisa ditampung. Mungkin ada SMA swasta, tapi tentu saja tidak semua masyarakat ke Batam bisa masuk ke SMA
swasta atau SMK swasta. Dan tentu saja ini jadi perhatian kita. Kemudian mengenai akses kesehatan, yang kesehatan ini terutama mengenai mungkin saja mereka ada yang punya BPJS, tapi masyarakat rendah keluhannya mereka tidak bisa mendapatkan akses kesehatan. Sebenarnya pemerintah sudah siapkan, cuman informasi tentang bagaimana mereka mendapatkan akses itu kurang mendapatkan edukasi. Saya mengurus kemana, kemudian sebenarnya saya itu di posisi apa, terutama yang masyarakat yang di bawah apa namanya kemiskinan lah ya kita bilang gitu. Kemudian pengangguran, dan sebenarnya pengangguran itu bukan masalah di Kepri saja, tetapi juga masalah di Indonesia. Nah, saya melihat ini juga menjadi PR buat kita, bagaimana pemerintah provinsi membuat kebijakan-kebijakan yang dimana juga mendorong investasi masuk ke Provinsi Riau, sehingga investasi itulah yang orang akan bisa dapat lapangan kerja. Nah, jadi ini juga menjadi masalah. Kemudian masalah pengangguran yang dialami oleh penduduk asli, warga tempatan. Nah, jadi warga tempatan juga bilang, kami warga tempatan kurang mendapatkan pekerjaan karena kalah bersaing dengan pekerja dari luar Batam. Nah, ini juga menjadi konsentrasi buat kita. Nah, kemudian infrastruktur saya lihat dan saya tanyakan kepada mereka apa yang dirasakan pembangunan dari pemerintahan provinsi untuk kita di masyarakat di Batam. Mereka secara implisit tidak bisa menjawab. Apa sih sebenarnya ada pembangunan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam, juga ada pembangunan dilakukan oleh provinsi. Nah, itu mereka belum merasakan. Ada memberikan masukan bahwa masalahnya ada juga jalan provinsi yang tidak dibangun, tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami sebagai calon yang belum pernah duduk di sana, kita belum melihat struktur pembiayaan atau APBD kita apa saja, dan kita bisa nanti ke depan kita bisa perjuangkan. Jadi jalan provinsi juga bisa dibangun. Kemudian konektivitas antar pulau itu juga menjadi masukan mereka supaya akses untuk antara pulau ke pulau itu khususnya barang itu bisa lancar. Kenapa? Karena sebenarnya Batam itu sudah padat untuk industri. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan Bintan, Tanjung Pinang sebagai pengembangan industri, tentu saja akses untuk barang itu juga harus diperhatikan. Nah, saya melihat di Galang juga mau dibangun industri, ya ada jembatan. Tapi tentu saja Bintan kan juga tanahnya kan luas. Nah, itu bisa bagaimana akses supaya di sana bisa juga tempat orang berinvestasi dan barang lebih cepat logistik cepat, karena Batam ini benar-benar sudah padat sekali, mau buat pabrik kan sudah banyak tanah yang digunakan gitu. Oke, nah terkait dari Bapak jelaskan tadi dari keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan langsung ke Bapak sendiri, dalam momen kesempatan ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah? Saya melihat bahwa bagaimana kita mendapatkan perjuangan anggota DPRD itu bukan hanya menyusun anggaran, tetapi juga bagaimana memperjuangkan biar anggaran yang kita peroleh itu selalu meningkat dan signifikan. Nah, mungkin anggota DPRD bisa juga berjuang di pusat bagaimana pendapatan negara itu juga dikembalikan ke Kepri semaksimal mungkin, karena kita ada gas ya kan. Nah, itu diperjuangkan. Kemudian melakukan efisiensi anggaran. Nah, kemudian ketiga itu bagaimana mencari sumber-sumber lain seperti restribusi ya kan, sehingga jika kita banyak uangnya, ibaratnya gitu anggaran banyak, artinya kan kita bisa melakukan hal. Nah, ini yang paling penting. Kemudian fungsi pengawasan juga, karena ada anggota DPRD Kota Batam maupun provinsi itu supaya tidak tumbang tindih, dan kita nampak
apa yang harus kita lakukan. Karena memang di penduduk itu lebih dekat sebenarnya yang DPRD kota ya. Nah, yang provinsi sebagai anggota parlemen kita juga harus aktif sehingga mereka tahu peran kita apa, dan jangan sampai salah nanya juga. Yang seharusnya urusan kota kita ditanyakin juga. Betul. Walaupun kita memang bisa komunikasi dengan anggota dewan yang ada di kota. Baik. Sebelum kita ke pariwara, Pak Suhadi, mungkin boleh sedikit bocoran nih Pak, seandainya kita aminkan juga pemirsa Batam TV, ketika Bapak sudah menjadi anggota DPRD untuk periode yang akan datang, hal baru apa yang mungkin akan Bapak lakukan? Ya, saya sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah mengenai SDM. Nah, saya tidak tahu apakah kita memiliki anggaran untuk membuat BLK mini. Jadi kalau buat BLK mini itu menurut saya cost-nya tidak besar tapi tepat sasaran. Contoh, kita pelajari industri yang ada di Batam itu banyaknya apa? Oil and gas misalnya. Banyak menggunakan shipyard, banyak menggunakan welder misalnya. Nah, kita akan buat kelas-kelas welder, kita bentuk BLK mini sehingga pemuda-pemuda tempatan itu bisa kita latih, kemudian bisa kita kualifikasikan kompetensinya kita tingkatkan untuk memiliki daya saing kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada lagi mengenai industri-industri lain yang menurut saya itu harus kita susun sehingga mereka sedikit SDM, pelatihan-pelatihan vokasi ya maksud saya itu. Nah, itu kita banyakin dan tentu saja saya melihat cost anggarannya itu harus kita selidiki sehingga bisa dilaksanakan tanpa harus banyak pengeluaran yang menurut saya yang protokoler gitu kan dalam melaksanakan kegiatan, tapi langsung to the point aja. Mungkin kita cari tempat, kemudian cari pelatih, kemudian kita cari orang. Ya, jadi itu perlu efisiensi anggaran sehingga saya dengar pelatihan-pelatihan yang kalau misalnya dilakukan oleh pemerintah itu satu orang itu mungkin belasan juta yang harusnya bisa kita kecilkan kemudian bisa kita. Nah, itu efisiensi. Ya, mungkin juga saya ingin pemerintah provinsi juga membantu dalam program olahraga. Nah, saya dengar KONI provinsi itu mendapat anggaran yang sangat kecil. Nah, itu juga saya akan coba perjuangkan sehingga olahraga kita di Kepri ini bisa juga memiliki daya saing karena memiliki anggaran yang cukup baik. Baik. Nah, itu yang akan Pak Suhadi lakukan ketika akan menjadi anggota DPRD untuk periode yang akan mendatang. Mungkin sedikit lagi nih Pak Suhadi, efeknya yang akan Bapak lakukan ini apa sebenarnya Pak? Efek untuk Kepri-nya, untuk Kepri sendiri. Iya. Mungkin ya kita nanti saya melihat anggota DPRD kita yang saat ini sudah banyak yang 3 periode, perlu ada generasi baru dan saya mencoba mewarnai pemikiran-pemikiran karena kita belum di sana secara detail ya kan, tapi tanggung jawab secara umum anggota DPRD itu ada 11, itu kita coba lakukan sedikit lebih lebih fresh lah gitu. Biasanya kan kalau anak muda ini lebih punya inovatif gitu ya. Mudah-mudahan inovatif itu bisa kita terapkan di parlemen, tetapi bagaimanapun suara satu orang itu tidak akan bisa mempengaruhi karena di sana ada 50-an anggota. Mudah-mudahan kita bisa merubah lah. Gitu. Semoga terrealisasi ya Pak ya. Amin. Baik, pemirsa Batam TV, kita ke pariwara dulu, jangan kemana-mana. Kami segera kembali tentunya di program Dinamika Politik.
Batam. Enjoy the new city. Halo guys, tahukah kalian guys, Kota Batam dikenal sebagai kota yang heterogen dan damai. Oleh karenanya di Kota Batam tumbuh beragam tempat ibadah yang besar dan juga indah. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dan saat ini saya berada di salah satu vihara yang cukup terkenal di Kota Batam yang merupakan vihara yang terbesar yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, yaitu Mahavihara Duta Matraya yang berada di kawasan Sungai Panas. Nah, seperti apa besar dan fasilitas yang ada di vihara ini? Tetaplah di Amazing Batam, enjoy the new city. Tempat-tempat ibadah ini kini menjadi destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun dari berbagai negara seperti Cina dan Korea. Mahavihara Duta Matraya Batam adalah salah satunya. Tempat ibadah umat Buddha ini terletak di Komplek Mahavihara Duta Matraya, Bukit Beruntung, Sungai Panas, Batam Kota, Kepulauan Riau. Vihara ini dibuka setiap harinya dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore. Nah guys, sekarang saya berdiri di salah satu dari 3 geraha yang ada di sini dan ini merupakan geraha Sakyamuni yang merupakan geraha terbesar yang ada di vihara ini. Vihara ini merupakan vihara terbesar di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Saat berkunjung ke Mahavihara Duta Matraya ini, kita langsung disuguhkan dengan keberadaan 3 geraha besar yang merupakan atraksi utama di vihara ini. Nah guys, sekarang saya berada di Geraha Budi Satpa Avalokiteshvara yang terletak di sudut paling kanan dari Mahavihara ini. Dengan luas 4,5 hektar, terdiri dari 3 bangunan utama yang berisikan patung-patung Dewa Buddha dengan ukuran yang besar, seperti patung Buddha Maitreya, Buddha Gautama, Dewi Kuan Yin, Satya Kelama, Amitabha, dan Basatya Guru. Menariknya lagi nih guys, kita tidak perlu membayar tiket untuk masuk ke dalam vihara ini. Nah guys, sekarang saya berada di geraha terakhir yaitu Geraha Budi Satpa Satya Kelama. Nah, Satya Kelama sendiri dikenal sebagai seorang jenderal yang hidup pada zaman Samko sekitar 219 Masehi. Selain itu, Mahavihara ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Hal inilah yang membuat Mahavihara Duta Matraya menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk berwisata religius, khususnya bagi umat Buddha. Dari Mahavihara Duta Matraya, inilah Amazing Batam, enjoy the new city.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Dinamika Politik kita, dan kita masih bersama Bapak Haji Suhadi ST sebagai caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Nasdem, Dapil Lubuk Baja, Batam Kota, Bengkong, dan juga Batu Ampar. Kita sudah masuk di segmen terakhir di pemirsa. Namun, sebelum kita tutup untuk Dinamika Politik kita bersama beliau, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita lontarkan kepada beliau dan akan siap dijawab untuk Anda pemirsa di Dinamika Politik kita kali ini. Baik, Pak Suhadi, kami juga ingin mengetahui dan juga mungkin pemirsa juga ingin mengetahui, di lapangan kami mendengar nih Pak, ada istilah belanja suara nih Pak. Apa pandangan Bapak sendiri tentang belanja suara dan money politik? Ya, jadi kalau belanja suara itu artinya kita membeli suara. Oke. Kemudian money politik artinya kita berbarter suara dengan uang. Oke. Nah, jadi bedakan antara itu dengan kos politik. Nah, contohnya begini, kalau suatu masyarakat kita sudah berhubungan baik, ya kan? Contoh, kemudian karena pingin memilih saya, kemudian pasti masyarakat pingin bukti sebenarnya. Oke. Nah, ini di masyarakat kita sudah tertanam itu, bikin bukti. Buktinya apa? Harus memberi ini, memberi itu. Nah, itu adalah fenomena yang saat ini masih ada. Nah, itu menurut saya itu kita berikan tapi untuk sebagai kos politik. Ya, kos politik. Tapi kalau namanya money politik menurut saya adalah orang yang tidak pernah kenal, tidak pernah sosialisasi, tapi datang kemudian membeli suara. Itu artinya itu money politik. Nah, jadi kos politik itu kalau kita mau terjun masyarakat pasti kita berinteraksi. Yeah. Kita berinteraksi itu tidak hanya bisa sekedar hanya ngomong-ngomong saja. Pasti masyarakat ingin bukti. Buktinya apa? Membangun ini, memberikan sesuatu, bantuan, segala macam, sumbangan. Nah, itu akhirnya kan disebut sebagai kos politik. Nah, kemudian kalau kita money politik, kita misalnya ke tempat suatu daerah yang tidak pernah kita temukan satu tim di sana, tolong dikumpulkan orang-orang yang bisa kita pengaruhi, kemudian kita berikan imbalan supaya memilih kita. Itu namanya kos politik. Gitu. Berarti untuk money politik masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Ya, masih ada. Baik. Masih Selanjutnya, ada. Pak Suhadi, untuk pemilu legislatif ini kan kita ketahui bahwasanya bersamaan dengan pemilu presiden nih Pak. Ya, tentunya partai kita ini mengusung pasangan Amin. Nah, menurut Pak Suhadi sendiri nih, adakah korelasi nih Pak, dukungan suara pilpres, pasangan presiden Amin dan pencalonan legislatif? Ya, kami dari Partai Nasdem tentu saja perintah dari Ketua Umum bahwa kita apalagi telah menyusung Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, tentu saja kita mendukung pasangan 01. Nah, terkait dengan korelasi antara Presiden dan Pilek sangat signifikan karena tentu saja masyarakat akan melihat partai pendukungnya. Ada di lapangan, di masyarakat menanyakan, Bapak apakah memilih pasangan tertentu? Itu juga kadang-kadang mereka pertanyakan. Kalau Bapak memilih pasangan tertentu, kami akan pilih. Kalau tidak. Itu terjadi. Nah, jadi itulah efek ekor jas ya istilahnya di politiknya itu. Usungan presiden itu ada korelasinya dengan pileg. Oke. Nah, kalau ada yang seperti yang Bapak jelaskan tadi itu, Bapak bagaimana untuk cara meresponnya, Bapak? Ya, saya melihat masyarakat di kita memang justru pemilihan presiden juga berbeda-beda. Iya. Nah, saya lebih cenderungkan bahwa mereka juga akan sudah pintar memilih caleg, walaupun pada posisi di partai politik tertentu. Nah, oleh karenanya saya lebih menonjolkan profil. Jadi mudah-mudahan dengan profil itu meyakinkan mereka bahwa saya layak menjadi anggota DPR di provinsi. Oke, baik Pak Suhadi. Sebelum kita masuk ke segmen closing statement kita pada dinamika politik kali ini, Pak, kami ingin mengetahui juga mungkin masyarakat yang sedang menyimak kita juga ingin mengetahui ini, Pak. Apakah ada yang pernah Bapak lakukan atau Bapak berikan kepada masyarakat sebelum Bapak menjadi atau terjun ke dunia politik ini, Pak? Iya,
sebelum masuk ke partai Iya, politik. iya. Ya sebenarnya saya seorang pengusaha, Oke. kemudian saya juga banyak kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya sebelum Oke. terjun ke politik. Baik, berarti ada ya Pak ya? Ada. Oke. Saya juga pengurus Dewan Masjid Kepri. Oke. Kemudian saya juga aktif di kegiatan kemasyarakatan seperti sunat massal, katarak, operasi katarak. Kita sebelum mencalonkan memang sudah melakukan hal itu. Iya, baik. Kemudian yang paling besar adalah kegiatan partisipasi kita di bidang olahraga. Oke. Nah, saya juga pernah mengurus tim Indonesia, bukan tim Kepri. Kepri dia pernah, saya tim Indonesia. Artinya sebelum kiprah di politik saya juga sudah aktif di kegiatan masyarakat dan saya memberikan kontribusi ini kepada masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial selain tadi sunat massal operasi katarak juga ada bantuan-bantuan yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Suhadi, apakah yang semua sudah Bapak lakukan, semua sudah Bapak berikan kepada masyarakat ini sudah yakin bahwasanya masyarakat akan terbantu dan akan mengingat jasa Bapak? Ya, korelasi antara bantuan dengan milih itu ada mismatch juga. Belum tentu kita memberi orang memilih. Oke. Nah, jadi karena saya baru pertama kali terjun di dunia politik dan bertemu dengan masyarakat, sepertinya kita lebih ikhlas. Kita harus lebih ikhlas. Kalau misalnya kita tidak memiliki mental yang lebih ikhlas, tentu saja kita akan menjadi berat. Oke. Nah, karena masyarakat yang hatinya itu 1000, sedang kita kan hati cuma kita sendiri yang kita bisa kontrol. Iya. Nah, jadi saya rasa korelasi antara memberi dengan dipilih itu belum signifikan, tetapi bagaimana kita memberi, kemudian bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu supaya tersentuh hatinya. Dan itu karena kalau sudah tersentuh hatinya, mereka udah pasti maksud dan tujuan kita yang diinginkan kita itu akan ditangkap oleh masyarakat. Oke. Itu intinya. Dan tentunya dari seorang Pak Suhadi sendiri sudah ada mental ikhlas ya Pak ya. Sudah. Baik. Pak, ini sebenarnya kita pengen panjang lagi nih Pak untuk berbicara tentang Pak ya. Tapi namun waktu tidak memungkinkan, kita langsung saja mungkin masuk ke closing statement kita pada dinamika politik kali ini Pak Suhadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin ada saran juga pesan dari Pak Suhadi sendiri kepada masyarakat sebagai pemilih nih Pak untuk mensukseskan pemilu langsung 2024 ini Pak Suhadi. Silakan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Batam agar pada tanggal 14 Februari menuju ke kotak suara dan menggunakan haknya, karena untuk menentukan masa depan pemilihan ke pucuk pimpinan kita, presiden, wakil-wakil kita itu sangat penting, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin, wakil-wakil kita yang berkualitas. Saya harap masyarakat semua hadir tanpa sekecuali yang memiliki hak, sehingga masyarakat akan memberikan manfaat, masyarakat akan diberikan manfaat dengan memilih sesuatu yang menurut mereka adalah yang terbaik buat mereka. Oke, baik. Dan untuk harapan dari diri Bapak sendiri bagaimana nih Pak untuk ke depannya? Ya, ke depan mudah-mudahan kita memilih wakil-wakil rakyat yang bisa memberikan wacana kinerja yang lebih segar lagi, Ya. Dan saya berharap masyarakat tidak salah memilih, lihatlah profilnya, kemudian sepak terjangnya, track recordnya, sehingga masyarakat akan ke depan akan dapat diberikan manfaat bagi dewan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak. Dan tentunya untuk memilih calon legislatif DPRD Kepulauan Riau yang sedikit bicara tetapi banyak aksinya ya Pak ya. Seperti Pak Suhadi sendiri, pemirsa Batam TV. Baik Pak Suhadi, terima kasih Pak atas waktunya. Dan tentunya sudah menyambut kita
langsung dari kediaman Pak Suhadi sendiri pada Dinamika Politik kali ini. Dan pemirsa Batam TV, apa yang kita obrolkan pada Dinamika Politik kali ini, semoga hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Suhadi sendiri tentang rencananya mungkin hal-hal yang baru ketika beliau menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau bisa terrealisasi tentunya. Makanya itu mungkin kita harus benar-benar untuk memilih calon legislatif yang benar-benar ada buktinya pemirsa, bukan hanya berbicara saja pemirsa. Betul Pak Suhadi ya? Baik, pemirsa Batam TV, terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya di Dinamika Politik kali ini kita berjumpa lagi untuk Dinamika Politik edisi berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.